Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan adab penuntut ilmu terhadap kitab. Adab yang keempat, idza sta'ara kitaban fayambaghi lahu ayatafaqqadahu 'inda iradati akhdhihi wa raddihi. Ketika penuntut ilmu itu meminjam kitab, maka wajib baginya untuk mengeceknya terlebih dahulu, memeriksanya terlebih dahulu ketika dia mau mengambilnya dan ketika dia mau mengembalikannya. Wa idza ishtara kitaban ta'ahada awwalahu wa akhirahu wa wasatahu. Ketika dia mau membeli kitab, maka dia cek halaman depannya, halaman belakangnya, halaman di tengahnya, wa tartiba abwabihi wa qararisihi, dan urutan bab-babnya dan halaman-halamannya, wa tasaffaha awraqahu, membolak-balikkan halaman-halamannya, wa tabara sihhatahu, dan mengecek kesahihan dari kitab tersebut. Ini sangat penting apalagi di zaman dahulu, di mana teknologi belum seperti sekarang, sehingga yang namanya kitab itu ya di dalam kertas-kertas yang ditulis tangan dan kemudian diurutkan oleh yang menulis kitab tersebut atau yang menyalin kitab tersebut, kemudian dijilid dengan jilitan yang tidak sama dengan teknologi yang ada sekarang. Maka bisa jadi urutan babnya ada kesalahan, bisa jadi ada kertasnya yang sudah rusak atau sudah tidak bisa terbaca, atau sudah buram, atau sudah tintanya sudah bahkan melebar sehingga tidak bisa terbaca lagi, misalkan. Maka ini cukup sering terjadi ketika ya kita melihat misalkan ya, teknologi yang ada di zaman dahulu. Makanya penulis di sini mengingatkan, ketika kita mau meminjam kitab atau bahkan ketika kita mau membeli kitab, maka cek terlebih dahulu kesahihan dari kitab tersebut. Itu maksud dari adab yang keempat ini. Dan ditambahkan satu poin, yaitu ketika meminjam harus dicek yang kedua kalinya ketika kita mau mengembalikan kepada yang punya kitab tersebut. Wa mimma yughallibu 'ala dhann sihhatahu idza daqa zaman an taftishihi maqalahu Syafi'i radhiyallahu anhu qala idza ra'aita al-kitaba fihi ilhaqun wa islahun fashhad lahu bis-sihhah. Nah, sekarang kalau misalkan ada sebuah kitab yang kondisinya misalkan ini waktu kita tidak cukup untuk memeriksanya dengan teliti, ya misalkan ini buru-buru misalkan, atau tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu ini misalkan juga kalau kitabnya berjilid-jilid misalkan, tebal, maka sesuatu yang membuat kita memiliki dzon yang kuat bahwa kitab ini adalah kitab yang sahih dari segi isi dan tulisannya dan urutan babnya adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza ra'aital kitab", kalau engkau melihat sebuah kitab, fihi ilhaqun wa islah, di dalamnya ada catatan-catatan tambahan, di dalamnya ada catatan-catatan yang mengoreksi kitab tersebut, fashhad lahu bis-sihhah, maka
ketahuilah bahwa kitab ini berarti adalah kitab yang sahih dari segi isinya maksudnya. Sahih di sini maksudnya dari segi bahwa itulah yang memang disampaikan oleh penulisnya, itulah yang memang dituliskan oleh penulisnya saat itu. Adapun kontennya, adapun kandungannya, apakah dia hak atau batil, maka ini beda urusan, ya. Di sini urusan kita adalah apakah tulisan-tulisan yang ada di manuskrip tersebut, di kitab tersebut, itu dapat kita nisbatkan kepada penulisnya. Baik itu adalah ya kandungan yang hak, makna-makna yang hak, atau makna-makna yang batil. Baik makna yang hak ataupun makna yang batil, wajib bagi kita untuk memeriksa apakah memang itu diucapkan oleh penulisnya. Kalau kita menisbatkan perkataan yang batil kepada seorang penulis, padahal sebenarnya yang beliau tulis adalah makna yang hak, tapi karena manuskripnya salah kata atau ya kurang katanya sehingga maknanya menjadi berbeda, harusnya ada la tapi la-nya kemudian lupa tidak tertulis. Ini bisa membuat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, betul tidak? Ini bisa membuat yang ini wajib diyakini jadinya gak wajib diyakini, atau sebaliknya gitu ya. Yang awalnya isbat jadi nafyun, yang nafyu jadi isbat. Maka ini kezaliman tentunya. Atau sebaliknya, ketika kita menisbatkan perkataan yang hak, makna yang hak kepada seorang penulis, padahal yang beliau tuliskan sebenarnya makna yang batil, maka ini bisa menipu manusia. Orang akan mengira bahwa penulis tersebut memiliki akidah yang hak misalkan, atau pemahaman yang hak dalam bidang ilmu tersebut, yang benar dalam bidang ilmu tersebut, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Maka yang kita fokuskan sekarang adalah apakah benar tulisan yang ada di manuskrip atau kitab tersebut itu adalah benar-benar sesuai dengan yang diucapkan oleh penulisnya. Dan ini terutama di zaman ini ada bidang ilmunya tersendiri, namanya bidang ilmu tahqiq. Bahkan ada mata kuliahnya sendiri dan ada ya bisa jadi jurusannya sendiri. Mentahqiq kitab. Mentahqiq kitab yakni kita memeriksa, kita mengumpulkan seluruh manuskrip kitab tersebut. Satu manuskrip ada di Iskandaria, satu manuskrip ada di Riyadh, satu manuskrip ada di Madinah, satu manuskrip ada di Konstantinia misalkan. Bahkan satu manuskrip bisa jadi ada di Jerman. Ada banyak kitab di museum di Jerman. Ya. Atau di Prancis atau di Inggris. Kita safar dan mengecek, melihat seluruh manuskrip tersebut, kemudian kita berusaha pahami tulisan-tulisannya, kita bandingkan, kemudian kita ketik, jadilah kitab yang kita nikmati sekarang. Itu ya kerja kerasnya para ulama ketika mereka mengubah kitab yang awalnya manuskrip zaman dulu, kitab zaman dulu, menjadi kitab versi elektronik dan kemudian dicetak. Itulah kitab yang kita rasakan sekarang, yang kita alami sekarang. Ini kitab semuanya adalah hasil printan, betul tidak? Hasil print. Berarti diketik di komputer terlebih dahulu. Nah, siapa yang mengetik? Apakah sembarangan mengetiknya? Maka kitab yang bagus adalah ketika kitab tersebut setelah diketik dan diprint setelah melalui proses tahqiq, mentahqiq kitab. Makanya kalau beli kitab, apalagi kitab zaman dulu, kalau kitab kontemporer, penulisnya kontemporer, ulama kontemporer, maka nggak ada tahqiq ya nih. Karena penulisnya dari awal udah ngetiknya di komputer beliau. Tapi kalau kita misalkan melihat kitabnya Ibnu Taimiyah, kitabnya An-Nawawi, kitabnya Ibnul Qayyim, kitabnya Zahabi, maka ada di cover kitab ada penulis kitabnya sama pentahqiq, muhakkiknya siapa. Nah, dari situ kita bisa mengecek ini muhakkiknya, ini sudah muhakkik terkenal, muhakkik senior ya, Syekh Al-Arnaud misalkan diantara ya, banyak pentahqiq yang lain, tapi yang banyak bagus ya Syekh Al-Arnaud dan yang lainnya. Maka itu maksudnya mengecek apakah tulisan tersebut sama seperti yang diucapkan. Nah, biasanya di catatan kaki
muhakkik tersebut memberikan catatan, yaitu tentang kalimat ini. Jadi ada footnote begitu ya, tentang kalimat ini berbeda antara manuskrip dengan manuskrip. Di manuskrip pertama tulisannya begini, kata yang digunakan begini. Di manuskrip kedua begini, di manuskrip ketiga begini. Itu tugasnya muhakkik. Jadi sangat detail sekali. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak berbuat zalim kepada penulisnya, dan supaya kita tidak membuat pembaca itu salah paham. Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kita menemukan kitab, apalagi ini kitab zaman dulu ya, kemudian ada tambahan-tambahan di situ, baik tambahan catatan atau tambahan kertas diselipkan di situ yang memperbaiki tulisan di kitab tersebut, yang mengislah, yang memperbaiki dan mengoreksi dan meluruskan apa yang ada di kitab tersebut, maka ketahuilah bahwa itu berarti kitabnya adalah kitab yang sahih. Kenapa? Karena sudah melalui proses dicek. Oleh siapa? Ya entah mungkin oleh pemiliknya, ya kalau kita minjem kitab, atau dari pemilik sebelumnya kalau kita mau beli kitab. Wa qala ba'duhum la yadhi'ul kitabu hatta yuzlim yuridu islahahu. Sebagian ulama berkata la yadhi'ul kitab hatta yuzlim. Ini menarik. La yudhi'ul kitab hatta yuzlim. Ya, adha'a yudhi'u, idha'an. La yudhi'ul kitab, yakni kitab tersebut tidak akan bercahaya. Maksudnya kitab tersebut tidak akan bagus hatta yuzlim, sampai kitab tersebut yuzlim. Ini yuzlim bukan yazlim. Kalau yazlim menzalimi, kalau yuzlim yakni sampai kitab tersebut digelapkan oleh penulisnya, jadi zalam. Yuzlim yakni zalam, digelapkan. Digelapkan gimana maksudnya? Ditulisi oleh penulisnya atau ditulisi oleh seseorang. Ditulisi yakni dikoreksi. Oh, ini ada yang salah di sini, begini. Sehingga yang awalnya itu bagian yang putih di kertas tersebut, ya, marginnya misalkan, atau bagian di footnote-nya misalkan, awalnya putih jadi hitam, awalnya terang jadi gelap. Jadi ini maksud dari kalimat ini, la yudhi'ul kitabu hatta yuzlim. Suatu kitab itu tidak akan bagus, tidak akan cemerlang, yakni tidak akan bercahaya, yakni tidak akan bagus, hatta yuzlim, sampai kitab tersebut yakni menjadi gelap, yakni sampai ada orang yang mengoreksi kitab tersebut. Kemudian adab kelima, nah ini kalau diterapkan di zaman sekarang, berarti sebagaimana yang Anda singgung tadi, ketika kita mau membeli kitab, belilah kitab yang ditahqiq oleh pentahqiq yang sudah terpercaya, pentahqiq yang sudah senior. Nah biasanya di muqaddimah ada muqaddimah tahqiq. Muqaddimah tahqiq itu isinya biasanya itu ditulis oleh muqaddimah tersebut ditulis oleh muhaqqiq. Itu biasanya isinya informasi tentang yakni kitab tersebut begitu ya. Informasi bisa jadi tentang penulisnya. Jadi muhaqqiqnya memberikan muqaddimah tentang penulisnya, tentang kitab ini, keutamaan kitab ini, catatan yang ada tentang kitab ini. Kemudian istilah-istilah yang digunakan oleh muhaqqiq di catatan kaki. Jadi misalkan Ana menemukan 3 manuskrip untuk kitab ini. Kitab ini adalah hasil tahqiq Ana dari 3 manuskrip yang Ana temukan, 1 di Riyadh, 1 di Madinah, 1 di Mesir misalkan. Maka untuk manuskrip yang Ana jadikan sebagai landasan untuk kitab ini yang dari Riyadh, Anda simbolkan dengan ra misalkan. Di Madinah Anda simbolkan dengan dal. Di Mesir Anda simbolkan dengan shad. Sehingga nanti di catatan kaki kalau misalkan ada suatu kata atau bahkan kalimat yang itu berbeda antara 3 manuskrip tersebut, maka nanti diberi kode fi shad. Nah, di manuskrip Mesir kata yang digunakan ini. Fi ra di manuskrip yang ada di Riyadh begini. Jadi kita tahu. Bahkan bisa jadi ada kalimat yang cuma ada di 1 manuskrip tapi nggak ada di dua manuskrip yang lain. Itu biasanya dikasih kurung, ya, kemudian diberi catatan kaki, kalimat ini ada di ra tapi tidak ada di dal dan shad misalkan. Ya, seperti itu. Jadi sangat teliti. Baik.
Al-khamis, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayambaghi an yakuna ala taharah. Sekarang masuk adab kelima, yaitu ketika seorang penuntut ilmu itu ingin menyalin dari kitab ilmu syar'i, maka wajib baginya untuk berada di atas taharah, yakni berada dalam kondisi taharah. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Tahiral badan was thiyab, suci badannya dan pakaiannya. Bihibrin tahir, dengan tinta yang suci. Ini adab ketika menyalin kitab. Ya, dan para ulama menyebutkan terkait wudu, ya secara umum ketika kita melakukan aktivitas yang terkait dengan ilmu syar'i, bisa jadi belajar, duduk di majelis, atau mengajar, atau seperti ini menyalin kitab, maka dalam kondisi taharah itu lebih baik. Mustaqbilal kiblah, mengapa menghadap kiblat? Karena kata para ulama, kiblat adalah arah yang paling mulia. Tapi tentunya ini tidak harus ya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi ruangan, kondisi tempat duduk, kondisi meja dan seterusnya. Tapi kalau misalkan yakni ditanya arah mana yang paling mulia, para ulama banyak yang menjawab arah kiblat. Tahiral badan wa thiyab, suci badannya dan pakaiannya, ya, tidak najis dan tidak kotor. Jadi kotor itu belum tentu najis. Kotor bisa jadi suci tapi kotor, begitu ya. Makanya yang tepat yang mana? Batas suci atau batas bersih? Batas suci atau batas bersih? Misalkan di masjid itu. Batas sendal, sepatu berarti bisa. Yang tepat adalah batas bersih dan suci. Karena bersih belum tentu suci. Suci belum tentu bersih, tadi yang kita sebut. Suci belum tentu bersih. Karena bisa jadi ya sendal ana pastikan ini suci, nggak nginjek apapun dari telek. Tapi berdebu. Kan nggak mungkin kita yakni membawa debu-debu ke masjid, betul tidak? Jadi harus suci, harus bersih. Jadi suci belum tentu bersih, bisa jadi kotor tapi suci. Bersih belum tentu suci. Dia bersih, nggak ada apa-apa yang kita lihat kotoran. Tapi tadi pagi habis dijilatin anjing misalkan, kemudian karena panas jadinya menguap dan terlihat bersih. Jadi batas bersih dan suci. Ya, tapi taib, nggak usah diubah. Kalau misalkan ya itu cuma yakni mengasah fikih kita saja, ya. Wa yabtadi'u kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaknya penuntut ilmu yang mau menyalin kitab itu memulai menulis dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bi kitabillah wa kitabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti kitabullah dan surat-surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para raja. Fa in kana al-kitabu mabdu'an fihi bi khutbatin tadhammanu hamdallahi ta'ala wa salatu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam katabaha ba'dal basmalah. Kalau kitab tersebut diawali dengan khutbah, yakni khutbatul hajah misalkan, atau yakni khutbah walaupun tidak sama persis dengan kalimat di khutbatul hajah, tapi khutbah tersebut mencakup hamdallah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ditulis setelah basmalah. Ini mesti lama kan isya'nya, insyaallah. Wa illa katabahu dzalika ba'daha. Nah, kalau tidak ada sebagian kitab bismillahirrahmanirrahim langsung langsung isi misalkan, atau langsung membahas tema lain, tidak menyebutkan hamdallah dan yakni salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu yang terjadi, kita tulis sendiri. Kita tulis sendiri, yaitu kalimat pujian kepada Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini harus diberikan catatan bahwa itu bukan tulisan penulis.
Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kalau itu memang penulisnya tidak menuliskan kalimat itu, maka ya padahal yang paling afdal adalah itu harus ada basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tulis sendiri, tapi diberi kode atau diberi catatan kaki bahwa ini bukan tulisan dari penulis. Nah, biasanya kalau di kitab-kitab biasanya pakai kurung siku misalkan, atau kurung biasa, ya, kurung biasa. Bahwa itu bukan kalimat dari penulis. Jadi biasanya ditambah catatan kaki. Kedepannya setiap kalimat yang ana tulis dengan kurung siku, maka itu adalah kalimat ana, bukan kalimat dari penulis. Misalkan begitu. Bisa jadi. Nah, intinya adalah harus bisa terbedakan mana yang merupakan tulisan dari penulis dan tulisan dari kita. Kaidahnya adalah, kata para ulama, ini kaidah di ilmu tahqiq. Kaidahnya adalah tidak boleh kita mengedit apapun yang itu dituliskan oleh penulis. Tidak boleh sama sekali, ya. Jadi misalkan ini penulisnya nggak menyebutkan basmalah, hamdalah, salawat dan salam juga nggak ada, langsung tulisan, langsung isinya begitu misalkan. Ya sudah, jangan kemudian kita tambahi sendiri, kemudian kita mengesankan bahwa itu dari penulis. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Demikian pula ketika misalkan urutan kitabnya misalkan kita merasakan itu terbalik misalkan, nggak boleh juga. Demikian pula ketika misalkan di situ ada, kalau dari manuskrip yang kita dapatkan itu misalkan tidak ada satu kata, misalkan tidak ada kata la misalkan, padahal la di situ itu sudah paham misalkan gitu ya, harusnya ada la, tapi di manuskrip gak ada. Kita sadar bahwa ini adalah typo, salah ketik, atau bukan salah ketik ya, salah tulis atau lupa nulisnya. Tetap tidak boleh kita tambahi sendiri, tetapi kita beri catatan bahwa memang di manuskrip tidak ada kata la, walaupun kita semua paham bahwa ini harusnya ada la. Misalkan ya, misal kalimat, misalkan yang jelas itu kalimat pengecualian. Pengecualian biasanya gimana? Tidaklah begini-begini kecuali begini. Pasti ada tidaklah, pasti ada la. Tapi kalau misalkan begini-begini kecuali begini, kan aneh, betul tidak? Kita langsung paham bahwa ini harusnya ada la di depan. Nah, apalagi kalau itu misalkan, ya ini kalimat yang sangat jelas misalkan, la ilaha illallah, kan nggak mungkin. Ya, ilaha illallah kan nggak mungkin kalau nggak ada la-nya, betul tidak? Tapi kalau memang itu di manuskrip tidak ada la tersebut, jangan kita tuliskan la tersebut. Atau kita tuliskan tapi ada kurung siku. Seperti tadi. Ya. Bisa kalau tidak dituliskan ataupun dituliskan, yang penting ada catatan bahwa ini memang di manuskrip tidak ada. Ini penting ya, karena menuliskan sesuai dengan apa yang kita temukan di manuskrip itu penting sekali. Ini jadi yakni apa namanya, pelajaran tentang ilmu tahqiq ya. Lanjut. Nah, di sini wa illa katabahu dzalika ba'daha tsumma kataba ma fil kitab. Jadi kalau enggak menyebutkan hamdalah dan as-salat dan assalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tulis sendiri, kemudian baru kita menuliskan isi kitab tersebut. Nah, biasanya para muhakkik kemudian supaya memperjelas poin ini, biasanya mereka menggunakan qalal musannif atau qalal muallif. Penulis berkata, titik 2. Ini berarti baru mulai ini. Kalau sebelumnya berarti bukan perkataan penulis, tapi baru sekarang perkataan penulis. Wa kadzalika yaf'alu fi khatmil kitabi aw akhiri kulli juz'in minhu ba'da ma yaktubu akhirul juz'il awwal aw tsani. Masalan wa yatluhu kadza wa kadza. Illam yakun kamulal kitab. Nah, jadi demikian pula kita juga harus menuliskan di akhir kitab. Kalau kita sudah menulis kitab tersebut sampai selesai, di akhir kitab atau bahkan di akhir setiap bab di kitab tersebut, kita tuliskan akhirul juz'il awal. Ini akhir dari bab pertama. Akhirul juz'i tsani. Ini akhir dari bab kedua. Ini penting apalagi di zaman dahulu. Kenapa? Di zaman dahulu biasanya tidak ada halaman.
tidak relevan menuliskan halaman karena para ulama biasanya di zaman dulu tidak menggunakan ini nukilan ini ada di kitab ini halaman sekian. Gak relevan menuliskan halaman karena nulisnya pakai tangan dan bisa jadi fontnya berbeda dan size-nya berbeda antara tangan ke tangan, betul tidak? Sehingga nomor halaman tidak bisa dijadikan patokan. Betul? Nah, makanya biasanya tidak menggunakan yakni halaman. Biasanya langsung aja. Qalahu An-Nawawi fi kitabihi Al-Majmu' misalkan. Ya, An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', selesai. Tidak disebutkan ini halaman berapa dan seterusnya. Nah, jadi di akhir setiap bab itu ditulis ini akhir bab pertama, ini akhir bab kedua. Supaya jelas bahwa itu memang adalah yakni akhir bab, itu memang adalah akhir bab. Wa yatluhu kadza wa kadza. Kemudian hendaknya ditulis setelah ini adalah pembahasan ini. Jadi setelah akhir bab pertama misalkan atau bab kedua atau bab ketiga terserah, setiap akhir bab maka dituliskan pembahasan berikutnya adalah ini. Jadi supaya orang itu kalau misalkan kertasnya ada yang hilang, maka orang tersebut akan menyadari bahwa ini ada yang hilang. Ya, ini ada yang hilang. Jadi dituliskan ini akhir bab pertama, pembahasan berikutnya adalah ini. Jadi tema-tema utamanya. Wa yaktubu idza kamula tammal kitabul fulani. Ketika kita sudah selesai menyalin semua kitab tersebut, maka kita tuliskan kitab ini sudah selesai. Ya, tammal kitabul fulani. Fa fi dzalika fawaid katsirah. Di dalam penulisan ini banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Wa kullama kataba ismallahi ta'ala atba'ahu bita'zim. Setiap penuntut ilmu itu ketika dia menyalin kitab, setiap dia menuliskan nama Allah Ta'ala, maka dia ikuti dengan kalimat ta'zim, kalimat yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan penulis tidak menuliskannya, maka kita tetap tuliskan tapi diberikan kurung tadi, kurung siku misalkan, gitu ya. Kurung siku untuk menjelaskan bahwa itu adalah kata tambahan dari kita, bukan dari penulis. Mithlu atau mithla bisa dibaca dua-duanya, mithlu atau mithla ta'ala atau subhana atau azza wa jal atau taqaddasa wa nahwi dzalik. Seperti misalnya ta'ala, Allah Ta'ala, atau subhana, Allah Subhana, atau digabung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Allah Taqaddasa. Ini bisa. Walaupun mungkin kata Taqaddasa mungkin antum tidak familiar, betul tidak? Taqaddasa. Wa kullama kataba man Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba alaihi ba'du as-salata alaihi wassalam. Setiap penuntut ilmu tersebut menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tuliskan setelah nama Nabi Muhammad as-salatu alaihi wasallam. Walaupun yang lebih ya ini tentunya tidak masalah ya, tapi mungkin menggunakan yakni fi'il itu lebih baik, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Supaya sangat-sangat sesuai dengan apa yang disebutkan di ayat. Ya, sallu alaihi wasallimu taslima, menggunakan fi'il ya, amr, maka kita ganti jadi fi'il madhi misalnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau menggunakan as-salatu alaihi wasallam, tidak masalah juga, perkaranya luas ya. Wa yusalli huwa alaihi bilisanihi aidan. Selain dia tuliskan salawat dan salam tersebut, dia juga mengucapkannya dengan lisan. Dan sekali lagi, kalau misalkan penulis itu tidak mengucapkan atau tidak menuliskan salawat dan salam tersebut, maka kita harus tandai dengan, misalkan dengan kurung siku, bahwa itu bukan tulisan dari penulis. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jamaah di sini, kita juga mengucapkannya dengan lisan. Ya, ini yang afdal. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam, mengucapkan salawat dan salam. Dan yang namanya yakni seperti zikir, seperti baca Quran, itu harus ada gerakan lisan. Dan ini menjelaskan kepada kita keutamaan
ketika kita belajar ilmu syar'i, kita belajar misalkan akidah, tafsir, hadis, apalagi hadis ya, kita akan banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajarat adatus salaf wal khalaf bi kitabati sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri fil kitabil aziz fi qoulihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, dan telah terbiasa ya, telah terjadi kebiasaan dari para salaf dan para khalaf generasi belakangan, salaf generasi terdahulu, khalaf generasi belakangan, untuk menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan as-salatu alaihi wassalam. Kalau itu pakai ism ya, as-salatu alaihi wassalam. Tapi kebiasaan dari para salaf dan khalaf, ini kata Ibnu Jamaah, ini yang tadi juga kita singgung, menggunakan fi'il sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa jadi karena benar-benar supaya sesuai dengan Al-Kitabil Aziz, yakni Al-Qur'anil Karim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima, menggunakan fi'il. Wa fihi bahthun yatulu hahuna, dan di sini ada pembahasan, penelitian, penelaahan yang panjang di sini. Ya, jadi ini penting. Nah, sekarang satu poin yang mungkin perlu disebutkan di sini adalah sebaiknya, bukan mungkin ya, seharusnya, bukan sebaiknya, tapi seharusnya gabungkan dua doa ini sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kitab cuma menyebutkan satu saja, sallallahu alaihi. Seperti misalkan di Muqaddimah Matan Nabi Syuja, kalau Anda tidak salah ingat, cuma sallallahu alaihi, kurang wasallam. Maka itu kurang lengkap, karena perintah yang ada di ayat sallu alaihi wasallimu taslima, ya, ada dua perintah. Dan kalau kita mau melaksanakan salah satu perintah, ya harus lengkapi dengan perintah yang satunya. Wala yahtasiru salata fil kitabah wala waqa'at fi satri miraran. Hendaknya tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu untuk menyingkat lafaz salawat dan salam ketika menulisnya, walaupun itu muncul beberapa kali di satu baris yang sama. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin al-mutakhallifin fayaktubu sad lam ain. Digabung sola sad lam ain, au sad lam mim, disambung semua, sad lam mim, au sad lam sin lam mim. Atau enggak disebut di sini sol am, ya, sad lam ain mim, atau terkadang sod saja. Kalau di bahasa Indonesia SAW, menulis SAW, SWT, apa lagi? RA, RA apa? Radhiyallahu anhu, ya, baik. WRWB, apalagi disingkat semua jangan menggunakan, apalagi menggunakan itu singkatan ASS. Astagfirullah, bahasa Inggrisnya nggak enak banget itu di bahasa Inggris. WRWB ini sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Ini bahasa-bahasa SMS nggak, jangan di, atau chat, ya. Ala kulli hal antum sekarang pakai stiker, betul tidak? Bahkan di anggota grup ada familinya meninggal dunia, antum enak sekali pakai stiker gitu. Kenapa nggak ada effort sama sekali untuk ucapkan kalimat doa itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, tinggal pencet stiker 2 kali atau bahkan 1, digabung semua. Ada stiker untuk kalau yang meninggal laki-laki, ada stiker kalau yang meninggal perempuan. Udah siap semua. Betul? Nah, ini hindari. Ya, kenapa? Anda tidak yakin antum mengucapkan doa itu sungguh-sungguh. Antum tinggal cari stikernya, betul tidak? Tapi kalau nulis minimal antum ngecek itu tulisan bener enggak itu. Betul. Baik.
Jadi, dan kalau antum ngechat ana, kira-kira ana pernah pakai stiker tidak? Tidak pernah. Antum mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ana jawab dengan lengkap semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Betul. Dan alhamdulillah sampai saat ini santri nggak ada yang pakai stiker. Ada, waktu itu ada. Ya. Baik. Nah sekarang ini hendaknya tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan sod, lam, ain, sod, lam, mim, sod, lam, sin, lam, mim, sol, am, dan seterusnya. Sod, lam, ain, mim, atau SWT, SAW, RA. Kalau rahimahullah nggak ada. Nggak ada. Atau nggak tahu. RT rahimahullah ta'ala gitu, nggak ada. Hah? ALM. Iya. Wa kullu dzalika ghairu laikin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini tidak layak untuk ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian di sebelahnya ada lafaz-lafaz yang itu singkatan tidak bermakna. Kalau misalkan itu dibaca oleh orang, misalkan antum baca kitab, kalau ini belum antum tahu, kemudian tiba-tiba ada kata sod, lam, sim, lam, mim, ini apa lagi ini, betul tidak? Itu sebaiknya tidak dilakukan karena itu tidak layak untuk Nabi Muhammad SAW. Wa qad warada fi kitabati salati bi kamaliha wa tarki ihtisariha atharun katsirah. Ya, dan telah diriwayatkan tentang menuliskan salawat dan salam secara lengkap dan tidak meringkasnya, itu ada banyak sekali riwayat, yakni dari para ulama, ya, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi dzikri sahabi la siyamal akabir minhum kataba radhiyallahu anhu. Ketika seseorang itu baru saja menuliskan atau menyebutkan nama sahabat, apalagi sahabat yang senior di antara mereka, maka tuliskanlah radhiyallahu anhu. Wala yaktubu salata wassalama. Nah, jadi kalau sahabatnya satu radhiyallahu anhu, kalau banyak radhiyallahu anhum. Nah, kalau sahabatnya satu tapi beliau dan ayahnya itu sama-sama sahabat, seperti Abdullah Ibn Abbas, atau bahkan walaupun ditulis Ibn Abbas misalkan, atau Ibnu Umar, itu berarti apa? Ada dua sahabat di situ, Ibnu dan Umar, Ibnu dan Abbas, Al-Abbas. Maka yang diucapkan adalah radhiyallahu anhuma. Jangan radhiyallahu anhu saja, karena kurang lengkap. Ya, jadi karena kurang lengkap, sehingga ini bisa kita mengecek bagaimana pengetahuan seorang thalib terhadap para sahabat. Setelah dia mengucapkan nama sahabat, harusnya anhuma, dia menyebutnya anhu. Ini berarti ya tidak sadar, antara tahu tapi lupa atau belum tahu begitu ya. Jadi harus diberitahu. Wala yaktubu salata wassalama li ahadin ghairil anbiya'i wal malaikah illa taba'an lahum. Jangan menuliskan salawat dan salam kepada seseorang selain para nabi dan malaikat, kecuali dalam rangka mengikuti salawat dan salam kepada nabi dan malaikat. Makanya salawat dan salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya diucapkan setelah sebelumnya ada lafaz nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salawat dan salam kepada ali Muhammadin, kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cuma disebutkan keluarga beliau saja misalkan, ya maka ya tidak diucapkan salawat dan salam. Wa kullama marra bi dzikri ahadin minas salaf fa'ala dzalik. Dan setiap kita menyebutkan atau menulis nama dari salah satu para ulama generasi terdahulu, maka kita juga melakukannya, yakni menuliskan radhiyallahu anhu. Au kataba rahimahullah, atau menuliskan rahimahullah.
Wala siyama al-a'immah al-a'lam wa hudatul Islam. Terutama kalau itu adalah ulama besar, ya, al-a'immah al-a'lam wa hudatul Islam, yakni para ulama besar, para ulama kibar. Maka bisa menggunakan lafaz radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Jadi boleh sebenarnya menggunakan ucapan doa radhiyallahu anhu, karena secara makna bukankah kita boleh-boleh saja mendoakan semoga Allah meridhoi beliau, betul tidak? Kepada siapapun, betul? Nah, jadi boleh. Tetapi sebagian ulama memberikan catatan selama itu tidak menjadi syiar. Ini selama tidak ada kemudian orang yang kemudian berpikir bahwa setiap kita nyebut nama Imam Syafi'i misalkan, atau Nawawi, atau Ibnul Qayyim, atau Zahabi misalkan, harus doanya adalah radhiyallahu anhu, bukan rahimahullah. Nah, ini berarti sudah menjadi syiar. Ya, kalau ini nggak boleh. Ya, kalau ini tidak boleh. Karena apa? Karena yang nggak ada landasannya. Ini kalimat doa, babnya luas. Jadi mau pakai radhiyallahu anhu atau rahimahullah itu tidak masalah. Tetapi memang ada kebiasaan. Nah, ada kebiasaan di kalangan ulama kalau nama sahabat menggunakan radhiyallahu anhu, karena memang itu mengikuti Al-Qur'an, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau nama ulama selain sahabat, setelah sahabat, maka menggunakan rahimahullah. Itu kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, hafizahullah. Ini kebiasaan saja, bukan keharusan. Ya, jangan kemudian berpikir kita nggak boleh mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, kepada ulama yang masih hidup. Padahal rahmat Allah tidak hanya setelah meninggal, betul tidak? Ketika kita masih hidup, tidak akan kita bisa hidup kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, cuma memang ada kebiasaan. Nah, jadi mengikuti kebiasaan itu lebih baik. Ya, walaupun tidak harus, tidak selalu. Nah, kenapa mengikuti kebiasaan itu lebih baik? Karena bisa jadi ada orang yang tidak tahu bahwa itu cuma kebiasaan saja. Ada yang yakni kemudian sampai masalah di masjid karena misalkan menggunakan kalimat Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu misalkan begitu, sampai debat masalah di masjid karena tidak tahu. Jadi mengikuti kebiasaan lebih baik, tapi nanti kita harus tetap mengedukasi bahwa ya itu cuma kebiasaan saja, tidak ada dalil atau yakni secara syariat harus begini, nggak ada. Dan lafaz doa adalah lafaz yang tidak masalah kita gunakan doa ini atau doa itu. Baik. Ya, ini sudah masuk waktu Isya, mungkin kita azan terlebih dahulu, baru setelah itu kita sesi tanya jawab jika ada pertanyaan.